Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dalam keadaan baik semua ya, Nak, ya. Oke, bagaimana pelajaran sebelumnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu minta ketua kelas supaya bisa mengabsen teman-temannya. Apakah hadir semua? Alhamdulillah, hadir semua ya, Nak, ya. Ya, artinya kalian semangat pada pagi hari ini untuk menghadiri pertemuan pada pagi hari ini yang akan Ibu berikan. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pada materi yang akan Ibu bahas ya. Jadi, materi yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini yaitu tentang manajemen waktu. Nah, tujuannya adalah yang pertama, supaya kalian bisa menjelaskan pengertian dari manajemen waktu. Yang kedua, itu supaya kalian mampu menyebutkan manfaat dari manajemen waktu. Yang ketiga, supaya kalian dapat menyebutkan langkah-langkah manajemen waktu. Dan yang keempat, supaya kalian mampu menyusun jadwal kegiatan dalam penerapan manajemen waktu yang telah kalian lakukan. Baiklah, pada pagi hari ini pertemuan kita akan Ibu batasi selama 30 menit ke depan. Ya, artinya Ibu minta semua fokus, duduk dengan rapi ya. Ibu minta posisi duduknya yang rapi. Kemudian pandangannya ke depan semua, supaya semua bisa menangkap materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, Ibu akan menayangkan materi yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini ya. Oke. Ya, materi yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini yaitu tentang manajemen waktu. Ya, Nak, ya, tentang manajemen waktu. Nah, oke. Kita lihat di sini ya. Oke, di sini ada yang mengatakan ya, seorang ilmuwan yang bernama Charles Darwin. Ada yang tahu siapa Charles Darwin itu? Iya, benar. Seorang ilmuwan. Ilmuwan dari mana? Dari Inggris. Iya, ilmuwan dari Inggris ya, yang merupakan penemu teori evolusi. Nah, dia mengatakan bahwa seseorang yang berani membuang waktu 1 jam dari hidupnya, itu bukanlah seseorang yang mampu menghargai kehidupan. Wow, super sekali ya. Jadi, artinya apa? Artinya, saking berharganya sebuah waktu, sehingga kalau kita buang 1 jam sia-sia, maka itu kita dikatakan sebagai seseorang yang kurang menghargai kehidupan. Oke. Oke, ini ada pepatah lagi yang kedua ya. Jadi, orang awam itu hanya berpikir bagaimana cara menghabiskan waktu. Nah, sementara orang besar itu berpikir bagaimana cara menggunakannya. Nah, Ibu mau tanya, kalian ingin menjadi orang awam atau orang besar? Iya, benar sekali. Orang besar. Kenapa? Orang awam itu adalah orang yang minim sekali pengetahuannya. Sementara orang besar itu orang yang sudah mampu memiliki intelektual yang tinggi, pengetahuannya lebih. Artinya apa? Artinya lebih baik kita menjadi orang yang besar dengan cara bagaimana cara kita menggunakan waktu. Kita berpikir bagaimana cara memanfaatkan waktu. Jangan jadi orang awam yang hanya berpikir untuk menghabiskan waktu saja, membuang sia-sia. Oke, baik, kita masuk ke materi. Nah, apa itu manajemen waktu? Oke, manajemen waktu adalah
sebuah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar maksimal, ya. Jadi, dalam arti manajemen waktu ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Habis direncanakan, dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan yang akan terjadi. Nah, setelah itu dilakukan pengontrolan supaya kegiatannya, prosesnya lebih maksimal. Oke. Kemudian, manfaat dari manajemen waktu, ya. Manfaat manajemen waktu itu ada banyak sekali. Oke, yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama, manajemen waktu itu membantu kita untuk bekerja lebih efektif dengan skala prioritas. Nah, kaitannya dengan siswa, ya, kaitannya dengan siswa, manajemen waktu itu bisa membantu kita untuk belajar lebih efektif dengan skala prioritas. Apakah kalian sudah bisa belajar dengan efektif? Nah, masih banyak yang belum itu. Apakah sudah menentukan skala prioritas? Iya, jadi dengan adanya manajemen waktu, kalian bisa lebih efektif dan lebih menentukan skala prioritas. Yang kedua, manajemen waktu itu menjauhkan kita dari stres, ya, dan dapat mengontrol setiap tugas dan tenggang waktunya. Nah, Ibu mau tanya nih, apa sih yang dikategorikan stresnya seorang pelajar? Oke, jadi stresnya seorang pelajar itu lebih ke arah mana? Lebih ke arah mungkin kalian itu dihadapkan dengan apa ya? Permasalahan-permasalahan dengan teman ya, atau dengan keluarga, atau dengan tugas-tugas yang kalian hadapi. Jadi dari tumpukan-tumpukan tugas mungkin hari ini kalian diberi tugas oleh Bapak Ibu guru tapi tidak dikerjakan. Nah, kemudian kalian tumpuk di besoknya kalian kerjakan. Artinya kalian bisa stres. Nah, itulah stresnya seorang pelajar. Nah, yang ketiga, manajemen waktu itu membuat kita lebih produktif. Nah, artinya apa? Dalam hari-hari kita bisa mengisi hal-hal yang lebih produktif, bukan menggunakannya hal-hal untuk yang sia-sia saja, ya, sehingga waktu kita tidak terbuang. Nah, yang keempat, manajemen waktu itu dapat mengurangi kecenderungan menunda. Nah, kaitannya di yang kedua tadi, dari kalian menunda tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, akhirnya karena menunda menjadi stres. Nah, ini salah satu hal yang membuat manusia itu sulit sukses, ya. Ini salah satu hal yang membuat manusia itu sulit sukses, ya. Sehingga dibutuhkanlah manajemen waktu. Oke, apakah di sini masih banyak yang sering menunda pelajaran? Oke, tidak ada ya. Ya ada, tapi kalau bisa jangan berlanjut. Oke, masuk ke prinsip manajemen waktu ya, masuk ke prinsip manajemen waktu. Jadi yang pertama itu seorang itu harus aktif. Nah, kita harus bisa aktif terlebih dahulu supaya kita bisa mengontrol manajemen waktu dengan baik. Nah, setelah kita aktif, kita tentukan sasaran. Hari ini kita mau melakukan apa ya? Hari ini kita mau berbuat apa. Nah, setelah kita tentukan sasaran, kita tentukan prioritasnya. Kapan kita mau melakukannya? Ya, kapan kita mau melakukannya? Setelah itu kita pertahankan dan fokus. Nah, jadi setelah kita tentukan sasaran, apa yang mau kita perbuat, kita tentukan prioritas. Kapan kita melaksanakannya, kemudian kita pertahankan dan tetap fokus dalam menjalankannya. Nah, akhirnya endingnya di mana? Seimbangkan hidup. Hidup kita bisa lebih seimbang dengan kita bisa mampu mengolah waktu dengan baik. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Jelas ya, Nak? Ya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini ya, ada sifat waktu. Nah,
Ternyata bukan hanya manusia saja yang memiliki sifat, tapi waktu juga memiliki sifat. Ya, jadi ada 3 sifat waktu. Yang pertama, waktu itu adalah hal yang tidak dapat diulangi. Jelas ya? Jadi, hal yang tidak dapat diulangi itu adalah waktu. Tidak bisa waktu terulang ya. Mungkin kalau kalian nonton-nonton film ya lorong waktu atau lain sebagainya bisa kembali ke masa lalu, tapi itu hanya sebuah film dan bukan realita ya. Jadi kenyataannya waktu tidak bisa diulang. Yang kedua, waktu itu adalah hal yang tidak dapat dijalankan sesuai keinginan sendiri. Artinya, yang menjalankan waktu itu adalah dari keinginan kalian. Apa yang kalian lakukan dalam waktu tersebut itu dari diri kalian sendiri, bukan orang lain ya. Kemudian yang ketiga, waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperlambat atau dipercepat ya. Nah, waktu jelas nggak bisa diperlambat, nggak bisa juga dipercepat. Dia akan berjalan terus ya sampai berakhir. Oke. Nah, kita masuk ke langkah-langkah manajemen waktu ya. Oke, langkah-langkah manajemen waktu. Yang pertama, jadi tolong diperhatikan ya Nak ya. Jadi ini adalah langkah-langkah kalian untuk mengatur atau untuk mengolah manajemen waktu. Yang pertama, buat buku agenda. Nah, semua tahu agenda ya? Ya, boleh catatan kecil, boleh buku apa saja ya. Yang penting itu bisa dibuat menulis. Nah, silakan. Kemudian yang kedua, tulis semua tanggal. Tulis tanggalnya, harinya, dan waktunya yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Silakan kalian rinci. Tanggalnya kapan, hari apa, waktunya kapan, akademik. Yang berkaitan dengan kegiatan akademiknya apa. Oke? Paham ya? Oke, kalau sudah, masuk ke yang ketiga. Tulis semua tanggal, ya, hari, dan waktu yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat sosial dan personal. Nah, kalau yang tadi berkaitan dengan kegiatan akademik, kemudian selanjutnya kegiatan yang bersifat personal dan sosial. Personal itu apa, Bu? Nah, personal itu ya kegiatan kita sendiri. Apa yang mau kita lakukan untuk kepentingan pribadi kita, ya. Contoh apa? Contohnya bangun tidur, ya, makan, sholat, dan lain sebagainya. Kemudian sosial. Sosial itu untuk komunikasi kepada orang lain. Itu kalian rinci. Nah, setelah kalian buat kegiatan-kegiatannya, kalian susun. Masuk ke yang keempat ya, Nak. Kalian susun prioritas kegiatannya. Kapan kalian akan melakukannya? Nah, kapan kalian akan melakukannya? Berapa jam kalian akan melakukannya? Nah, kalian susun prioritas kegiatannya. Kemudian yang kelima, pastikan jadwal rutin mingguan Anda itu terdiri dari perpaduan yang seimbang. Yang dikatakan seimbang itu apa? Harus ada akademiknya di dalam, harus ada kegiatan personalnya di dalam, harus ada kegiatan sosialnya di dalam, sehingga paduannya seimbang. Yang terakhir, pastikan bahwa Anda ya mematuhi jadwal rutin mingguan yang Anda susun. Dan yang terpenting adalah minta dukungan pada orang tua. Sampaikan kepada orang tuanya di rumah, "Mak, saya punya jadwal rutin ini setiap hari. Tolong dibaca." Mungkin kalau orang tuanya kesulitan membaca, dibacakan. Jam sekian saya harus begini, jam sekian saya harus begini. Sampaikan kepada orang tua. Minta dukungan kepada orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua paham. Oh, hari ini anak saya melakukan ini gitu ya. Jadi sampaikan ke orang tua, minta dukungan kepada orang tua. Oke? Sampai di sini apakah paham terkait langkah-langkah manajemen waktu? Ya, paham ya, Nak ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Setelah kita mengetahui langkah-langkah manajemen waktu, kita masuk ke teknik menyusun manajemen waktu. Nah, tekniknya yang harus diperhatikan adalah yang pertama, cukupkan waktu tidur. Nah, ini yang utama. Kenapa? Kalau fisik kita sehat, fisik kita kuat, maka kita bisa mengaplikasikan manajemen waktu kita dengan baik. Tapi kalau kita kurang tidur ya,
tidurnya kemalaman, akhirnya tidak bisa teraplikasikan. Yang kedua, upayakan jadwal aktivitas berakhir pada pukul 22. Nah, tidak boleh di atas pukul 22. Kenapa? Ibu yakin kalau kalian beraktivitas di atas pukul 22, akibatnya nanti di sekolah apa yang terjadi? Loyo, ngantuk ya, lemes badannya, tidak semangat, tidak bergairah, bahkan gurunya di depan mengoceh dikira mendongeng, tidur semua. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, jadwalkan waktu belajar mandiri Anda minimal 20 jam per minggu. Itu di luar waktu sekolah, bukan di jam sekolah ya. Jadi kalau kalian sekolahnya dari jam 8 sampai jam 1, kalian harus punya waktu belajar mandiri 20 jam per minggu. Berarti satu harinya 2 jam lebih kalian harus memiliki waktu belajar di rumah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mengulas materi yang sudah disampaikan di sekolah. Nah, kemudian pastikan jadwal tersebut sesuai dengan kondisi Anda. Jadi kalian buat sebuah jadwal yang sekiranya kalian mampu untuk melakukannya. Jangan dipaksakan dirinya. Kalau mungkin punya sakit bawaan atau apa, ya sesuaikan dengan waktunya. Oh, kalau saya, Bu, saya hanya mampunya sampai jam 9 malam, sampai jam 8 malam. Ya disesuaikan dengan kondisinya. Tidak usah dipaksakan ya. Tidak harus sampai jam 22. Kemudian, luangkan waktu untuk istirahat sejenak di tengah waktu belajar. Nah, jadi ketika kalian belajar, itu sisipkan waktu istirahat. Mungkin 2 jam belajar, istirahatlah berapa menit. Misalnya 10 menit ya, atau habis itu lanjut lagi. Kalau sudah lelah, istirahat lagi 5 menit. Seperti itu. Kalian yang bisa mengkondisikan. Kemudian, belajar dan fokus atau konsentrasi. Nah, setelah kalian buat jadwal, kalian luangkan waktu belajar, fokus dan konsentrasi. Jangan belajar sambil buka-buka yang lain. Contoh, belajar buka HP, ya, belajar sambil nonton, atau belajar sambil dengar musik, itu nggak akan masuk di pikiran, nggak akan masuk, nggak bisa konsen. Ya, jadi belajar fokus harus bisa tenangkan diri, ya mungkin di tempat yang sunyi, atau sesuaikan dengan waktu yang nyaman untuk kalian belajar. Kemudian, susun jadwal mingguan Anda, di mana satu hari bersih dari tugas-tugas akademik. Cari satu hari dalam waktu 1 minggu untuk bebas dari tugas akademik. Tujuannya apa? Supaya otaknya refresh, ya. Supaya otaknya fresh, jadi istirahat, tidak ada dipenuhi dengan tugas-tugas. Satu hari diambil hari libur, ya. Selanjutnya, biasakan untuk melakukan hal-hal kecil dan ringan di sela-sela waktu istirahat. Nah, silakan kalian melakukan hal-hal kecil dan ringan pada saat kalian istirahat. Mungkin dengan bercengkrama dengan teman atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian belajar dan biasakan diri untuk menolak ajaran, untuk melakukan satu kegiatan yang dapat mengacaukan manajemen waktu Anda. Jadi katakan tidak jika memang ada seseorang yang mengacaukan manajemen waktu yang telah Anda buat, ya. Yang terakhir, mintalah orang di sekitarmu untuk menghormati manajemen waktu Anda. Artinya apa? Dengan kamu menyampaikan bahwa saya memiliki manajemen waktu, kalian bisa didukung oleh teman terdekatmu atau bahkan sekaligus orang tuamu. Jadi minta kayak orang terdekatmu untuk menghormati manajemen waktu yang telah Anda buat. Oke, sampai di sini apakah sudah dipahami anak-anak? Iya, paham ya? Oke. Nah, kalau sudah paham, maka Ibu akan berikan sesuatu buat kalian nanti sebelum materi ini selesai. Oke. Nah, nih, Ibu punya satu kata motivasi buat kalian, satu pesan ya. Mungkin dari pesan ini kalian bisa cermati dan bermakna. Jika ada sesuatu yang sangat berharga, ya, maka itu adalah waktu. Siapapun orangnya, tidak akan bisa mengulang setiap waktu yang sudah terlewatkan. Nah, setiap orang, dimanapun ia berada, memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Tidak ada yang mendapatkan lebih ataupun kurang, ya. Nah, untuk mencapai segala macam kesempurnaan, memang harus ada prosesnya.
Oleh sebab itu, jika kemarin atau hari ini kalian melakukan sebuah kesalahan, carilah kesempatan untuk memperbaikinya. Yang lalu biarlah berlalu, mungkin akan menjadi pengalaman kita. Nah, bagaimanapun diri kita di masa lalu, itu sudah tidak penting. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana diri kita di masa depan. Oke. Ya, sampai di sini. Jadi, yang Ibu sampaikan ini adalah terkait ketika kalian mungkin menyesali, oh saya nggak bisa memanfaatkan waktu, maka itu nggak perlu disesali. Hari esok kalian harus bisa lebih baik lagi. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Paham semua? Ya, bagus. Kalau memang paham semua, oke, sebelum Ibu berikan tugas, sepertinya kalian sudah mulai lelah. Oke, kita bermain ya. Ya, jadi Ibu punya permainan kecil ya. Oke, kalian bentuk kelompok kecil silahkan. Oke, bentuk kelompok menjadi 2 kelompok ya. Oke, kelompok A dan kelompok B. Sudah siap? Oke, yang sebelah kiri kelompok A, sebelah kanan kelompok B. Oke, Ibu punya alat ya. Ibu punya alat. Ini ada 1 buah toples. Ibu punya 2 toples. Ya, Ibu akan kasih ke masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok A, ini untuk kelompok B. Sudah diterima? Oke. Kemudian Ibu punya beras. Ya, Ibu bagi 2 berasnya. Ibu berikan kepada kalian, ini untuk kelompok A, ini untuk kelompok B. Nah, sudah diterima? Oke. Kemudian Ibu punya 8 buah bola pingpong. Ya, masing-masing kelompok Ibu berikan 8 buah bola pingpong. Ya, ini untuk kelompok A dan ini untuk kelompok B. Oke, sudah siap semua? Iya. Oke, cara bermain. Cara bermainnya, Ibu minta, ya, Ibu minta kelompok A hadir. Siap kelompok A? Nah, kelompok A Ibu minta masukkan bola pingpong. Masukkan 2 buah bola pingpong dulu. Sudah? Lalu isi beras. Ayo kelompok A diisi beras. Nah, kalau sudah, masukkan lagi bola pingpong lagi, Nak. Sudah? Isi lagi beras. Masukkan terus begitu. Masukkan lagi bola pingpong lagi, 2, isi lagi beras, masukkan lagi sampai berasnya habis. Oke, silakan ditutup. Sudah? Oke. Untuk kelompok B, pakai cara lain. Ya. Silakan masukkan beras dulu. Nah, berasnya dimasukkan semua yang Ibu kasih tadi. Sudah? Sudah dimasukkan? Oke, kalau sudah dimasukkan berasnya semua, tidak ada sisa? Tidak ada. Masukkan bola pingpong. Masukkan? Sudah dimasukkan bolanya? Iya. Tutup. Kenapa, Nak? Nggak bisa? Oh, oke. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kelompok A bisa ditutup? Bisa. Kelompok B? Oke, kita lihat. Apa sih maksud Bu Rati memberikan permainan ini? Ya. Oke. Untuk kelompok A, tadi Ibu suruh mengikuti aturan ya, tapi bisa ditutup dengan baik dan dengan rapat. Sementara untuk kelompok B tidak bisa ditutup, ya. Nah, artinya apa? Kita lihat di sini, ya. Toples. Ibu tadi kasih toples ya? Iya. Nah, toples itu ibaratnya jumlah waktu dalam sehari, ya. Jumlah waktu dalam sehari berapa? 24 jam. Betul ya, Nak ya?
Nah, bola pingpong, tuh bola pingpong yang bulat-bulat, itu adalah kegiatan utama seperti belajar, sekolah, les, bimbingan belajar, dan lain sebagainya. Ya, kemudian beras, ya, beras itu adalah apa? Kegiatan selingan, seperti kan biasanya kalian suka main nih, main PS, main komputer ya, warnet, nonton TV, nongkrong. Nah, itu adalah beras. Ibu ibaratkan sebuah beras ya. Ayo diperhatikan ini. Nah, maksudnya apabila kita memasukkan beras terlebih dahulu, kita masukkan beras terlebih dahulu ya, Nak ya. Masukkan beras, baru bola pingpong. Jadi berasnya dimasukin dulu nih sampai habis. Baru bola pingpongnya dimasukin seperti yang di kelompok B tadi. Yang terjadi adalah tidak bisa ditutup toplesnya. Tapi kelompok A, bolanya dimasukin 2, lalu masukin beras, kemudian masukin lagi bola, masukin lagi beras, begitu seterusnya. Nah, berasnya kan akan masuk terus ke dalam sela-sela dari bola pingpong. Akhirnya toplesnya bisa ditutup. Makna dari permainan ini adalah ya, bahwasanya dalam kegiatan sehari-hari itu kita harus mengerjakan kegiatan yang utama terlebih dahulu, kemudian diisi dengan kegiatan selingan. Supaya apa? Supaya kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Sampai di sini paham? Iya, ada yang ingin ditanyakan? Nah, jelas sekali ya, Nak ya? Oke, Ibu minta kalian bisa menerapkan manajemen waktu ini dengan baik setelah mendapatkan materi yang telah Ibu sampaikan ini. Oke, nah karena kalian mengatakan sudah paham semua, maka Ibu akan memberikan sesuatu ya. Ini adalah penugasan. Nah, Ibu kasih tugas nih. Ya, tugasnya adalah membuat schedule manajemen waktu. Ya, Ibu minta kalian membuat schedule manajemen waktu. Nah, susunlah jadwal kegiatan sehari-hari Anda. Ya, caranya adalah yang pertama, tuliskan terlebih dahulu kegiatan yang paling sering dilakukan dalam 1 minggu. Contohnya, bangun tidur, sarapan, mandi, makan siang, menonton TV, makan malam, dan tidur, dan sebagainya. Yang kedua, buatlah tabel dengan tulisan jam dan kemudian urutan hari Senin hingga Minggu di bagian atas. Ya, di atasnya dibikin tabel, kemudian tulis jam. Hari Senin, tanggal, jam sekian ditulis. Ya. Nah, sebelah kolom Senin, ingatlah apa yang biasa kamu lakukan dan pada jam berapa dari kamu bangun tidur hingga akan tidur di malam hari. Nah, begitu seterusnya dibuat hingga kolom hari Minggu. Oke, bisa ya dipahami? Iya. Kalau bisa, ini tugas sebagai apa? Sebagai implementasi kalian dalam penerapan manajemen waktu. Nah, hari ini Ibu berikan materi, tapi di pertemuan selanjutnya Ibu akan melihat masing-masing akan mempresentasikan bagaimana manajemen waktu yang telah kalian susun. Dan Ibu akan menanyakan kepada masing-masing siswa apakah sudah dibuat apakah sudah dibuat dan dilaksanakan manajemen waktu yang telah dibuat. Jadi Ibu minta dalam 1 minggu ini kita bertemu lagi di hari Sabtu depan. Mulai hari Senin besok buat jadwal kegiatan pakai jam sesuai dengan permintaan Ibu tadi. Oke? Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ya, mungkin pertemuan Ibu akhiri. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena telah semangat mengikuti kegiatan Ibu mulai dari awal sampai akhir. Ya, kalian hebat, kalian sudah semangat, tidak sia-sia kalian mengikutinya karena kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian terapkan.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada perubahan yang lebih baik pada diri kalian. Oke? Ya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kita bertemu lagi di hari Sabtu depan dengan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Masing-masing siswa wajib mempresentasikan dan Ibu akan menanyakan apakah sudah kalian implementasikan atau belum. Oke, jangan lupa ya. Oke. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan ya, tetap semangat. Meskipun di bulan puasa, kalian harus tetap semangat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi supaya semua bisa kalian lakukan dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang besar ya, yang bisa memanfaatkan waktu, bukan hanya membuang-buang waktu. Ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Terima kasih karena atas partisipasi kalian semua. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semua. Oke.